abang ini bukan pemain sinetron. Apa yang ada di hatinya, apa yang ada di pikirannya, melihat ketidakbenaran, melihat ketidakadilan, cus langsung. Ini kalau si Ahok, burung di pohon itu pun bisa turun. Kenapa? Karena tipe beliau sebenarnya adalah orang yang betul-betul care dengan siapa saja. Mohon maaf, kalau Imlek Bapak Ibu, pasti dapat uangnya paling banyak. Pas, gue mau protes. Kenapa? Bini gua itu, bini gua, Bas, bini gua. Tapi tiap malam nangisin si Ahok, jadi gue itu siapanya? Ya, gitu. Ada satu kejutan yang sangat menarik yang saya juga baru dapat tadi dari Mas Har. Kita tidak nyangka tapi kedatangan seorang tamu yang saya jadi terharu ini didatangin sama beliau. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk adik dari Bapak Basuki Cahayapurnama, Bapak Basuki sudah hadir bersama kami di sini. Oke, ini benar-benar kejutan karena saya baru tahu tadi 1 menit sebelumnya kalau Bapak Basuki bisa hadir di sini. Oke. Pak Basuki boleh hadir di atas sebentar mungkin memberikan. Oke, ya. Bapak boleh di sini sebentar, kita mau sedikit minta Bapak. Karena jarang-jarang kan ketemu Bapak Basuki, jadi sekalian aja dikerjain. Oh maaf ya Pak. Pak Basuki, apa kabarnya? Ini istri kedua. Oh istri kedua, oke. Pak Basuki, apa kabar? Baik, baik. Baik, Pak boleh sedikit menyapa kepada teman-teman media, Bapak dan Ibu semua sudah hadir untuk bisa menjadi bagian dari saksi menceritakan saudara dari Bapak Basuki. Terima kasih. Ini sebenarnya hadir karena masih kita ya. Pak, boleh naik ke atas ini Pak? Oke. Takutnya ketinggian. Biasanya kalau yang sudah di atas tinggi-tinggi suka lupa sama yang di bawah. Jadi terima kasih khususnya kepada Bapak Ibu semua, Mas Sigit yang sudah kasih tahu saya, undang Bapak Ibu yang kami Ahok yang menulis buku. Dan ya saya usahakan datang walaupun agak macet, berusaha cari taksi karena mobilnya lagi dipakai, tapi untung tiba-tiba macetnya berkurang, bisa hadir walaupun terlambat. Jadi merupakan satu kehormatan Bapak Ibu semua yang sudah bersusah payah ikut menulis tentang Abang Ahok, dan juga dukungan Bapak Ibu semua. Kami keluarga besar mengucapkan banyak terima kasih, dan tentu tidak ada yang sempurna. Semua itu kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Tetapi kami percaya satu, ya, seperti Bapak Ibu sudah pakai kaosnya, ada merah dan ada putih. Jadi apapun itu, kita tidak bisa tentukan lahir di mana,
kita tidak bisa tentukan ayah ibu saya dari mana, ras apa, agama apa, dia lahir ngek, lapar, minta saja. Sebab itu memperjuangkan NKRI, Merah Putih dan Pancasila. Tadi pagi saya baru tulis di Facebook, Pancasila luar biasa. Saya pikir seluruh dunia founding father kita luar biasa. Bagaimana menciptakan satu kekuatan dari Pancasila ini bisa menyatukan Sabang Merauke, Miangas sampai Rote. Dan ini tentu suatu hal yang harus diperjuangkan, karena anak cucu kita semua tergantung daripada perjuangan kita hari ini. Founding father kita, pahlawan kita sudah berjuang untuk kita hari ini, maka harus kita pertahankan untuk anak cucu kita ke depan. Nah, perjuangan bisa macam-macam Bapak Ibu. Sekarang saya tidak di politik, di swasta. Nah, abang sekarang lagi dilatih. Saya suka bercanda Bapak Ibu. Bedanya saya sama Abang Ahok itu cuma satu. Tadinya saya bilang ada dua. Saya bilang tai lalat saya dua. Rupanya saya lihatin lagi benar-benar, loh kok sekarang ada dua dia ya. Cuma lebih besar saya punya sedikit. Katanya abang nggak boleh menang sama adik. Tapi yang pasti adalah Bapak Ibu, abang ini bukan pemain sinetron. Apa yang ada di hatinya, apa yang ada di pikirannya, melihat ketidakbenaran, melihat ketidakadilan, cus langsung. Nah, kalau saya beda, karena pernah iklan, karena diajarin iklan itu Bapak Ibu, ngeselin. Sudah bagus Pak, wah keren Bapak, baru sekali jalan keren. Tapi ulang lagi, kok tiap kali keren, tapi ulang lagi. Saya bilang ini kalian ngerjain saya ya. Nah akhirnya saya belajar, oh ini mesti bisa ngatur. Pemain sinetron kan begitu, ya. Nah yang jadi masalah, Abang Ahok ini bukan pemain sinetron. Nggak ada dia sembunyi apa-apa, nggak ada dia dendam atau apa. Pokoknya keluar aja cerut. Karena melihat ketidakadilan, melihat ketidakbenaran, maka dia gatal untuk perbaiki. Nah, perbaiki yang jadi masalah, dia tidak bisa alon-alon, tidak bisa ya. Tapi saya pernah ingat dulu orang-orang tua di kampung saya pernah bilang begini, ini kalau si Ahok, burung di pohon itu pun bisa turun. Kenapa? Karena tipe beliau sebenarnya adalah orang yang betul-betul care dengan siapa saja. Jadi kalau di kampung itu semua ditegur, dipanggil, maka orang-orang kampung, semua orang tua, semua itu sayang sekali sama dia. Mohon maaf, kalau Imlek Bapak Ibu, pasti dapat uangnya paling banyak. Saya selalu ngikut dari belakang. Nah biasanya yang ngikut dari belakang dapatnya lebih sedikit. Karena saking dia mengertinya, kalau di tradisi Tionghoa itu panggil oma aja beda-beda, tante saja beda-beda. Saya nggak pernah ingat, tapi kalau dia itu selalu ingat. Dia ingat nama, ingat panggilannya. Kalau saya selalu ngekor, karena ini panggilannya apa ya, bingung. Jadi kadang dia sudah lewat, saya waduh nggak bisa manggil lagi nih, stuck nih, angpaunya kecil. Nah, jadi kalau sudah pulang ke rumah, hitung-hitung, wah kok dia dapat banyak ya, kita dapat sedikit, ya beda. Jadi memang abang ini tipe yang sangat terbuka, tidak ada sembunyi, tidak pernah dendam. Nah, jadi kalau dia sudah keluar, ya jadi saya ingat persis seperti papa saya. Papa saya kalau di tambang, ada anak buahnya yang tidak benar datang ngamuin. Tapi repotnya begini, sudah sore dipanggil lagi. Gimana anak, baik, sehat semua? Terus dikasih uang. Nah itu susahnya. Ya nggak ada dendam punya. Karena kita lihatin, dari kecil kita sudah lihatin.
Kita sudah tahu ada oknum yang bolak-balik itu tukang tipu, minta uang. Saya waktu dulu pernah jadi bupati di Belitung Timur, jadi Bapak Ibu sekalian saya kasih tahu juga terima kasih yang sudah membantu Belitung Timur, musibah besar, hujan yang luar biasa, banjir yang luar biasa. Tapi sekarang sudah surut, dan sekarang yang jadi masalah ada infrastruktur, ribuan rumah sudah kena. Jadi banyak sekali bantuan sudah masuk, tapi saya pikir bantuan yang paling penting sekarang infrastruktur, perbaiki rumah dan lain sebagainya. Nah, jadi kembali ke mana tadi ya? Jadi papa saya itu menjadi banyak memberikan contoh. Nah, ada yang sering bolak-balik nipu. Biasanya datang, anak saya sakit apa? Oh, keluar. Jadi waktu saya jadi bupati, ada satu orang tua ketemu saya ngomong begini, Pak Suri, saya ini Pak, jujur nih mau cerita sama Bapak, sudah banyak makan duit belautu kau. Itu bahasa kampungnya. Sudah banyak makan uang papa saya. Karena bolak-balik nipu terus, ya papa saya enggak, ini tahu nipu juga besok-besok balik dikasih. Saya juga nggak habis pikir. Tapi ya, saya jadi mengerti bahwa sebenarnya ya kalau mau nolong orang, nolong aja. Gitu. Tolong aja. Urusan dia mau benar apa enggak, selama kita bisa tolong, tolong saja. Gitu. Tapi satu yang pasti, yang model begitu, hidupnya itu enggak pernah bagus. Selalu aja repot. Nah, jadi pilih mana Bapak Ibu. Nah, tadi sambil jalan ke sini saya baca yang apa? Yang tidak ada tangan, tidak ada kaki itu, yang diwawancara. Lupuk. Nah, susah benar namanya ini. Dibayar ratusan ribu US. Ada yang bilang, waduh cuma kayak begini aja bayarannya mahal sekali. Ya. Terus ngiri gitu loh kira-kira. Terus ada yang balas di grup, mau nggak kamu seperti itu? Dari kecil menikmati begitu banyak hinaan dan lain sebagainya. Belum tentu kita bisa tahan. Nah, kembali ke laptop. Abang sampai hari ini terima kasih Bapak Ibu, sehat walafiat. Dan satu yang agak repot buat beliau pusing. Pusingnya sederhana, karena semua yang datang mau doain beliau. Bayangkan Bapak Ibu, ratusan orang sekali ketemu, bukan pendeta, bukan apa, banyak lah. Bayangkan beliau itu didoain terus, mejem, amin, buka mata, tidak lama jadi mejem, amin, lah kapan ngomongnya? Jadi beliau stres itu karena kapan ngomongnya gitu. Ya. Jadi, tapi salah satu yang beliau agak tidak nyaman itu adalah beliau kehilangan untuk melayani orang. Jadi beliau bangun pagi itu dia mesti setting otaknya. Ini tidak ada orang yang dilayani ini, gitu. Dia mesti setting otaknya. Sadar ya, ini kamu tidak layanin orang nih. Ya, kamu ini lagi di dalam kurungan. Jadi setting itu yang buat beliau itu stres. Ya, dari kemarin beliau sudah bilang sama saya juga, saya sudah bisa mulai setting. Nah, sudah itu beliau sampai ketawa-ketawa begini, ya lumayan juga lah, orang kasih kue terima, orang kasih baju terima, nggak salah lagi katanya. Kalau orang kasih baju, oh boleh terima, nah bukan gubernur, bukan apa lagi. Dikasih buku tebel-tebel macam-macam, oh terima, nggak apa-apa. Bukan apa, nah, bukan kesalahan, loh sudah tidak menjabat. Nah, saya bilang sama beliau, ya kelihatannya sih, memang beliau ini ke depan ini harus menjadi motivator. Nah sudah dihukum toh, gimana mau politik? Ya kan? Dan bisa di politik lagi. Jadi harus jadi motivator. Motivator yang membuat anak-anak muda banyak yang mau jadi politikus yang baik. Tapi bukan menjadi tikus-tikus yang banyak.
kan politikus. Poli kan banyak, tikus. Jadi politikus yang baik. Tapi bukan jadi tikus-tikus yang banyak. Ya, ini artinya harus dibedain. Jangan sampai nanti saya salah lagi. Ya, ini bukan menghina politikus. Ya, jadi kalau artinya harus benar. Karena kalau di kedokteran poli itu kan banyak. Ya kan? Nah, bahasa Latinnya tapi tikusnya itu ya bahasa Indonesia. Ya, karangan saya saja. Jadi sebenarnya antara pejabat dan penjahat itu beda tipis. Pejabat, penjahat beda tipis dalam segi tata bahasa. Ngomongnya kalau tiba-tiba salah bisa jadi oknum pejabat itu. Jadi bisa berubah, oknum penjahat itu salah ya, oknum pejabat gitu. Kira-kira beda-beda tipis. Nah, kembali ke laptop. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Mohon doanya terus ya, gimana pun tidak nyaman di dalam kesepian ya, tapi beliau senang. Dan satu lagi beliau sambil bercanda, ini kelihatan seminggu 2 kali kayaknya kurang ya, gimana kalau bisa ditambah ya, bercanda aja. Dan yang paling penting Bapak Ibu, saya saksi mata lucu, jadi baju suruh tanda tangan ya, tapi ada yang agak membingungkan saya ya, pak, celana pak. Jadi ini agak membingungkan saya. Suaminya ada, tidak peduli pak. Nah, terakhir teman saya dokter marah sama saya, Mas, gue mau protes. Kenapa? Bini gua itu, bini gua, tapi tiap malam nangisin si Ahok, jadi gua itu siapanya? Ya, gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi untuk waktu dan kata sambutannya. Pak, sebelum Bapak pulang, saya ingin mengundang kepada seluruh teman-teman penulis untuk bisa berfoto sama Bapak, dan juga saya mengundang kepada Pak Wandi juga untuk bisa turut hadir berfoto dulu untuk diabadikan.